Shalom, kami dari kelompok 15 Filsafat Barat. Mohon maaf kami tidak berkumpul bersama-sama untuk memvideo kami membuatnya secara masing-masing karena beberapa alasan sehingga kami membuatnya secara masing-masing. Namun biarpun seperti itu, diskusi kami tetap berjalan jika kami dapat melakukan tugas kami. Kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama Kakak Fania Bulu yang membawakan materi mengenai Plato, Kakak Stephen Asadama yang membawakan materi mengenai Socrates, dan juga saya, Priscilla Dwi Nugrahani, yang akan membawakan materi mengenai Aristoteles. Nah, siapa sih Aristoteles ini? Aristoteles merupakan salah satu dari 3 filsuf yang terkenal di dunia. Ada 3 orang filsuf yang terkenal di dunia, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, siapakah Aristoteles ini? Aristoteles dilahirkan di kota Stagira, ini wilayah Kalkidike, Trakia, di Makedonia pada pertengahan tahun 384 sebelum Masehi. Siapa sih ayahnya Aristoteles ini? Ayahnya yang bernama Nikomakus adalah seorang tabib pribadi atau yang sekarang kita kenal dengan dokter pribadi dari Raja Amanitas ketiga dari Makedonia. Namun, ayahnya Aristoteles meninggal pada saat Aristoteles baru berusia 15 tahun. Karena itu, ia kemudian diasuh oleh pamannya bernama Proxenus. Pada usia yang ke-17 tahun, Aristoteles pergi ke Athena dan belajar di Akademi Plato dan kemudian menjadi murid Plato. Kemudian diangkat menjadi seorang guru selama 20 tahun di akademi tersebut. Di bawah asuhan Plato, dia menanamkan minat dan hal spekulasi filosofis. Aristoteles merupakan orang pertama di dunia yang membuktikan bahwa bumi itu bulat. Pembuktian dilakukannya dengan jalan melihat gerhana. 10 jenis kata yang dikenal orang saat ini dengan kata benda, kata sifat, dan sebagainya merupakan pembagian kata menurut pemikirannya Aristoteles. Nah, sudah ada pertanyaan dari kakak Fania mengenai apa yang dilakukan Aristoteles ini setelah Plato meninggal. Nah, saat meninggalnya Plato pada tahun 347 sebelum Masehi, Aristoteles meninggalkan Athena dan dia mengembara selama 12 tahun. Dalam jejak waktu itu, ia mendirikan akademi di Asus dan kemudian menikah dengan Pitias yang tak lama kemudian meninggal. Lalu ia menikah lagi dengan Hercules yang kemudian memberikan ia seorang anak laki-laki yang akhirnya ia memberikan nama Nikomakus seperti nama ayahnya. Pada tahun-tahun berikutnya, ia juga mendirikan akademi di Mitilene. Saat itulah ia sempat menjadi guru Alexander Agung selama 3 tahun. Di tahun 355 sebelum Masehi, sesudah Alexander naik ke tahta kerajaan, Aristoteles kembali ke Athena dan mendirikan semacam akademi di Lyceum. Disinilah selama 12 tahun ia memberikan kuliah, berpikir, mengadakan riset dan eksperimen, serta membuat catatan-catatan yang dengan tekun dan cermat. Nah, dalam masa kepemimpinannya, Alexander Agung tidak meminta nasihat kepada bekas gurunya atau kepada Aristoteles, tetapi ia berbaik hati menyediakan dana bagi Aristoteles untuk melakukan riset dan eksperimen. Nah, hal ini mungkin bisa menjadi contoh pertama dalam sejarah seorang ilmuwan menerima jumlah dana yang besar dari pemerintah untuk maksud penelitian dan penyelidikan. Walaupun begitu, hubungan Aristoteles dan Alexander Agung diliputi oleh berbagai macam polemik. Nah, Aristoteles menolak secara prinsipil secara ketidaktatoran Alexander. Apalagi ketika Alexander menghukum mati sepupu Aristoteles dengan tuduhan pengkhianatan. Aristoteles terlalu demokratis hingga ia memiliki pikiran untuk membunuhnya pula. Tetapi Aristoteles memiliki hubungan yang erat dengannya dan sangat dipercaya oleh orang-orang Athena, sehingga Alexander mengurungkan niatnya. Kemudian Alexander Agung
meninggal pada tahun 323 sebelum Masehi, dan golongan anti-Makedonia memegang tampuk kekuasaan di Athena. Aristoteles didakwa kurang ajar kepada dewa dikarenakan penelitian-penelitian yang ia lakukan. Karena takut dibunuh oleh orang Yunani yang membenci pengikut Alexander, Aristoteles akhirnya melarikan diri ke Chalcis. 1 tahun setelah pelariannya ke kota itu, tepat pada tahun 322 sebelum Masehi, Aristoteles meninggal pada usia yang ke-62 tahun. Mari kita lanjutkan. Sudah ada pertanyaan dari kakak Stephen Asadama mengenai pandangan-pandangan Aristoteles yang terkenal. Pandangan-pandangan Aristoteles sangatlah banyak, yaitu ada mengenai logika, kemudian filosofia teoretika, kemudian filosofia praktika, ada filosofi poetika, aktiva, atau mengenai pencipta. Nah, ada juga pemikiran lain dari Aristoteles, yaitu Hule dan Morte, aktus dan potensia, dan abstraksi. Nah, di sini saya akan menjelaskannya mengenai logika. Penemuan Aristoteles yang terbesar di bidang logika adalah silogisme atau silogimos. Silogisme maksudnya uraian berkunci, yaitu menarik kesimpulan dari kenyataan yang umum atas hal yang khusus dan dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang baru dan tepat dari dua kata kebenaran yang ada. Contohnya, setiap manusia akan mati dan dia adalah manusia, atau Aristoteles ini adalah manusia. Kemudian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Aristoteles pasti akan mati. Nah, menurut Aristoteles, pengetahuan baru dapat dihasilkan melalui dua cara, yaitu induksi dan deduksi. Induksi yaitu bertolak dari kasus-kasus yang khusus menghasilkan pengetahuan tentang yang umum. Sedangkan deduksi bertolak dari dua kasus yang tidak disangsikan dan atas dasar itu menyimpulkan kebenaran yang ketiga. Cara deduksi inilah yang disebut dengan silogisme. Induksi tergantung pada pengetahuan indrawi, sedangkan deduksi atau silogisme ini sama sekali lepas dari pengetahuan indrawi. Itulah sebabnya mengapa Aristoteles menganggap deduksi sebagai cara sempurna untuk menuju ke pengetahuan baru. Kemudian yaitu filosofia teoretika. Mungkin kita dapat mempelajari pelajaran itu sebenarnya kita dapat dari Aristoteles, yaitu ada matematika, fisika, mengenai kegerakan. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama yaitu fisika, yaitu tentang dunia dan materi atau ilmu alam dan sebagainya. Kosmos terdiri dari dua wilayah sublunar di bawah bulan, maksudnya di bumi, dan wilayah yang meliputi bulan, planet, dan bintang. Aristoteles beranggapan bahwa jagat raya terbatas, berbentuk bola, dan jagat raya tidak mempunyai permulaan dalam waktu dan tidak mempunyai akhir atau kekal. Bumi dan isinya terdiri dari 4 unsur, yaitu air, api, udara, dan tanah. Sedangkan selain bumi hanya terdiri dari 1 unsur, yaitu aether. Penggerak pertama adalah tidak digerakkan. Beberapa bagian penting untuk memahami pemikiran Aristoteles. Yang pertama yaitu doktrin. Doktrin tentang substansi dan aksiden. Benda dan bentuk substansi adalah hal pertama dan fundamental dari setiap benda dan kategori. Substansi merupakan kategori pertama dan fundamental yang membedakannya dengan kategori-kategori lainnya yang merupakan aksidennya saja. Misalkan kita ambil contoh sebuah meja. Sebuah meja merupakan substansinya dan warna hijau dan makan adalah kepartikularan benda itu. Yang kedua yaitu konsep gerak.
Konsep gerak termasuk dalam konsep yang penting dalam pemikiran Aristoteles. Gerak ini juga menandakan perubahan dari potensial ke aktual. Di sini perubahan itu tidak menjadi hal yang penting. Apakah perubahan dari potensial ke aktual itu pertumbuhan, pembusukan, perubahan kualitas, jumlah, dan kualitas, ataupun merubah tempat. Kemudian yang ketiga yaitu konsep tentang elemen dan teori misium. Selain gerak, hal penting lain dari Aristoteles yang menjadi pegangan dari pemikiran Barat pada kurun waktu yang lama setelahnya adalah doktrin tentang 4 elemen yang berasal dari sistem pemikiran Empedokles dan cara bagaimana menemukan keempat elemen itu dalam prinsip-prinsip yang sangat mendalam. Dan elemen dari material dunia ditandai oleh 4 kemungkinan kombinasi dari 2 haptik aktif kualitas, yaitu yang pertama prima qualitates, yaitu tanah, ada yang kering dan ada yang basah, kemudian air, dingin dan lembab, kemudian udara, lembab dan panas, kemudian api, panas dan kering. Segala materi dalam alam di dunia ini mengandung paling sedikit 2 dari keempat elemen ini. Yang keempat yaitu gerak natural dan gerak dipaksa. Setiap gerakan oleh sesuatu ini merupakan aksiomia yang mendasari fisika Aristotelian. Gerak sendiri merupakan sesuatu yang sangat menjadi perhatian bagi Aristoteles. Misalnya dalam De Anima sendiri, Aristoteles sudah membicarakan soal gerak. Setiap benda yang bergerak selalu diakibatkan oleh penggerak yang diakibatkan oleh penggerak yang lainnya yang juga bisa sedang bergerak atau juga diam. Kemudian ada mengenai matematika, yaitu tentang barang yang menurut kuantitasnya. Aristoteles berprinsip bahwa ketidakhinggaan hanya ada dalam proses konsep saja. Pemikiran ini kemudian menjadi perdebatan pada generasi setelah Aristoteles ini. Pemikiran Aristoteles yang terbesar dalam matematika adalah tentang logika dan analisis. Aristoteles berpendapat bahwa logika harus diterapkan pada semua bidang ilmu termasuk matematika. Baik, kita lanjut ke metafisika, yaitu berpusat pada persoalan barang dan bentuk. Bentuk dikemukakan sebagai pengganti pengertian dari dunia idea Plato yang ditolaknya. Berbeda dengan Plato yang memisahkan idea dan kenyataan lahir, Aristoteles beranggapan bahwa bentuk ikut serta memberikan kenyataan pada benda. Benda dan bentuk tak dapat dipisahkan. Barang ialah materi yang tidak mempunyai bangun, melainkan hanya substansinya, maka bentuk adalah bangunnya. Sebagai contoh, pada pandangan Plato, jiwa tidak dapat mati karena merupakan sesuatu yang adikodrati berasal dari dunia ide. Plato berpendapat bahwa jiwa itu bersifat kekal, sedangkan menurut Aristoteles, jiwa dan tubuh ibarat bentuk dan materi. Jiwa merupakan asas hidup yang menjadikan tubuh memiliki kehidupan. Disadari Aristoteles bahwa tubuh bisa mati, oleh sebab itu, maka jiwanya juga ikut mati. Kemudian filosofi praktika, yaitu tentang hidup kesusilaan. Yang pertama adalah mengenai etika, yaitu kesusilaan dalam hidup perorangan, dan ekonomi, yaitu kesusilaan dalam hidup keluarga. Aristoteles memakai pendekatan biologis untuk menganalisa manusia. Menurutnya, manusia adalah seekor binatang dengan unsur tertentu yang khas. Tidak seperti binatang pada umumnya yang diatur oleh kebiasaan, manusia dapat sadar mengendalikan dorongan-dorongan non-rasionalisnya. Memiliki nafsu yang bermacam-macam, salah satu nafsu dari manusia adalah bersosialisasi, baik berupa sekedar bersahabat atau urusan seksual. Namun permasalahannya, pengejaran nafsu yang dapat diartikan kenikmatan, kebanggaan, prestasi,
persetujuan, atau kekuasaan yang sering tak terkontrol yang dikarenakan faktor keserakahan manusia juga. Menurut Aristoteles, manusia pada awalnya selalu baik, namun dikarenakan faktor-faktor lingkungan dapat membuat sikap seseorang dapat berubah. Polis adalah istilah Aristoteles untuk mengartikan komunitas sipil yang ia yakini sebagai latar sosial kodratri dari manusia. Ada pula kelompok sosial koinonia yang meliputi segala macam komunitas yang dimana pada taraf tertentu menjadi interaksi. Sedangkan oikos adalah jenis komunitas yang paling dasar dan terbatas untuk perkembangan kodrat manusia atau disebut juga rumah tangga. Kemudian polis menurutnya juga merupakan kebutuhan untuk mengatasi serangan dari luar dan dibentuk untuk kesejahteraan bersama. Menurutnya, polis yang ideal adalah sebuah komunitas orang-orang yang sama kedudukannya yang mengarah pada kebaikan yang sebaik mungkin. Politika atau kesusilaan dalam hidup kenegaraan. Sebagai murid Plato, walaupun Aristoteles banyak terpengaruh olehnya, namun tidak semua ajarannya diterima mentah-mentah. Ajarannya dikupas secara praktis. Pengupasan juga dilakukan secara logis dan sistematis berdasarkan metode induksi atas penyelidikan ilmiah dan perbandingan sistem yang ada. Aristoteles mengklarifikasikan sistem-sistem politik seperti yang ada di bawah ini. Yang pertama yaitu monarki atau kerajaan. Diperintahkan oleh seorang raja untuk kepentingan semua, tapi jika sebaliknya dapat berpotensi tirani. Kemudian aristokrasi, diperintah beberapa orang untuk kepentingan bersama, jika sebaliknya dapat berpotensi oligarki, memperkaya sekelompok orang saja. Kemudian politi, yaitu diperintah semua rakyat untuk kesejahteraan umum, jika sebaliknya mayoritas rakyat memerintah untuk kepentingan si miskin saja, dapat menjadi demokrasi. Dan menurut Aristoteles, sistem politik terjelek adalah tirani dan demokrasi yang terlalu berlebihan. Baginya tidak ada sistem politik yang terbaik, maka diperlukan adanya konstitusi. Selain berpikiran pentingnya suatu keadilan dalam suatu negara, Aristoteles juga berpikir bahwa hukum yang dapat dipaksakan diperlukan untuk memupuk persahabatan. Negara terbaik bagi Aristoteles adalah negara di mana tiap warganya sejauh mungkin turut serta dalam kehidupan politik atau negara. Kemudian filosofia, poetika atau aktiva atau yang kita kenal sebagai pencipta. Di bidang seni, Aristoteles membuat pandangannya tentang keindahan alam dalam bukunya Poetika. Aristoteles sangat menekankan empirisme untuk menekankan pengetahuan. Ia mengatakan bahwa pengetahuan dibangun atas dasar penghematan dan penglihatan. Nah, menurut Aristoteles keindahan menyangkut keseimbangan ukuran, yakni ukuran material. Ia berpandangan bahwa sebuah karya seni adalah sebuah perwujudan artistik yang merupakan hasil dari catharsis serta dengan estetika. Kemudian ada beberapa pemikiran Aristoteles yang lainnya yang telah saya sebutkan tadi, yaitu Hule dan Morphe. Pemikiran Aristoteles lainnya ada Hule yang merupakan unsur yang menjadi bermacam-macam, dan Morphe merupakan unsur kesatuan. Tiap-tiap benda yang konkret terdiri dari Hule dan Morphe. Kemudian yang kedua yaitu ada actus potentia, yaitu potensia adalah dasar suatu kemungkinan, sedangkan actus adalah dasar kesungguhannya. Sesuatu hal bisa terjadi dikarenakan adanya potensinya, dan dalam hal tersebut sudah mengandung actus. Abstraksi, idea tidaklah merupakan realitas tersendiri, melainkan sifat-sifat yang sama terdapat pada hal-hal yang konkret. Oleh karena itu, jika beberapa hal memiliki sifat-sifat, maka hal tersebut hal yang umum. Jika beberapa hal diharuskan untuk memiliki sifat yang lain dari umumnya, maka ia akan tetap tak berubah. Kita akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu Socrates dan Plato. Terima kasih. Shalom,
Sore ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Socrates. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Stephen Sulaiman Asadama. Dan dari pertanyaan ini kita akan menemukan di dalam pembahasan saya. Socrates adalah seorang filosof yang sangat penting di filsafat Barat. Dia juga disebut orang yang paling bijaksana pada masa itu. Dia lahir pada tahun 469 sebelum Masehi dan wafat pada tahun 399 sebelum Masehi. Ia lahir di Athena dari keluarga yang sederhana. Ayahnya seorang pembuat patung, ibunya seorang bidan. Dia menurut sejarah dia tidak pernah menulis apa-apa tentang pemikiran dan pandangannya. Justru murid-muridnya yang menulisnya. Seperti Plato, dia menulis tentang Socrates dan pemikirannya. Bahkan ada yang bilang hampir semua tulisan Plato itu dari Socrates. Bahkan dia pernah menulis tentang siapa ini Plato dan muka, ciri-ciri dan lain. Dan menurut Plato, Socrates adalah seorang yang sangat jelek. Dalam wajahnya dia mempunyai mata yang besar dan menonjol, hidung yang besar, pelat dan berlubang besar, bibirnya seperti keledai tebal, dan rambut dan jenggotnya tidak pernah digunting. Pakaiannya pun pakaian pakaian yang biasa. Dia pun tidak pernah memakai sandal saat berjalan-jalan atau dengan kaki telanjang. Dia juga biasa disebut seseorang yang misterius. Dan juga dia dianggap pada masa itu ini lalat yang mengganggu Athena, karena dia adalah salah satu orang yang suka bertanya-tanya kepada siapa saja yang bertemu. Dia bertanya kepada orang miskin, kaya, siapa saja, entah itu di pasar atau di mana saja, dia ada orang dia bertanya, sehingga orang menjulukinya lalat yang mengganggu Athena. Dan dia juga termaksud orang, dia juga menurut orang pada zamannya menganggap orang yang sangat misterius dan bijaksana, sehingga walaupun dia tidak menulis apa tentang dirinya, tetapi orang-orang menulisnya yang sekarang kita kenal ya. Socrates juga pemikirannya ini berbeda dengan filosof-filosof sebelum dia seperti Thales, Anaximander, Thales dan lain-lain. Yang mana Thales dia lebih mengemukakan tentang gejala alam. Dan hal ini berbeda dengan Socrates. Socrates lebih memiliki gejala sosial. Dan juga pemikiran Socrates berbeda dengan guru-guru atau filosof pada masa itu, yang mana pada masa itu mereka berpendapat jika mereka menyampaikan sesuatu dari apa yang mereka menerima jasa atau upah, dan hal itu tidak dilakukan oleh Socrates. Dan juga orang-orang pada masa itu menganggap bahwa Socrates adalah seorang guru sejati, tapi dia menolak hal itu karena dia bukan guru. Dia menganggap dia adalah seseorang yang menyadarkan orang lain bahwa mereka punya sesuatu dalam diri mereka. Dan dia dari gayanya ini banyak anak muda yang meniru gayanya. Dia juga pendapatnya bertentangan dengan pemerintahan pada masa itu, yang mana dikenal dia berpendapat bahwa tidak ada dewa, karena menurut dia dewa tidak bersikap jahat dan sifat-sifat negatif yang dilakukan masyarakat pada masa itu. Dan dari sering berjalannya waktu muncullah seorang penyair yang bernama dia membuat suatu dokumen dengan menuduh Socrates ini merusak moral anak-anak muda di Athena pada masa itu, sehingga dan
Pembahasan saya ini akan menjawab pertanyaan dari Kak Fania tentang mengapa dia meninggal. Dari popularitasnya Socrates ini sehingga membuat orang-orang di Athena merasa iri dan membuat tuduhan bahwa dia merusak moral anak-anak muda pada masa itu, sehingga dia ditarik ke sidang dengan voting dari 500 juri. 280 diantaranya menganggap bahwa Socrates dihukum mati dan 220 menganggap tidak, dan tidak ada jalan lain. Akhirnya karena lebih banyak memilih Socrates dihukum dan dia meminum racun dan mati. Dan soal pertanyaan dari Kak Priscilla, apa pemikiran Socrates? Socrates berpikir tentang kebenaran. Kebenaran itu bisa didapat melalui percakapan antara dua orang atau lebih, dan yang bercakap-cakap itu tidak dipandangnya sebagai lawan atau musuh, tetapi teman yang sama-sama mencari jawaban bersama. Dan hal ini pun kita masih pakai sampai sekarang, yang mana seperti diskusi dan hal-hal lainnya, dan yang mana bertujuan untuk mempunyai suatu jawaban. Demikian dari saya. Shalom, saya Fania Bulu. Saya akan membahas mengenai Plato. Untuk menjawab pertanyaan dari Kakak Priscilla, Plato merupakan seorang filsuf dan juga matematikawan Yunani yang lahir sekitar 427 sebelum Masehi. Dan secara spesifik, dia berasal dari Athena. Dilihat dari perspektif sejarah filsafat, Plato digolongkan sebagai filsuf Yunani kuno. Ia adalah penulis dari Philosophical Dialogues dan pendiri dari Akademi Platonik di Athena, sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Guru Plato yakni Socrates dan muridnya yakni Aristoteles. Untuk menjawab pertanyaan dari Kakak Stephen, karya-karya Plato memiliki ciri khas sebagai berikut. Yang pertama, bersifat Sokratik. Dalam karya-karya yang ditulis pada masa mudanya, Plato selalu menampilkan kepribadian dan karangan Sokrates sebagai topik utama karangannya. Yang kedua, bentuk dialog. Hampir semua karya Plato ditulis dalam nada dialog. Dalam surat ke-7, Plato berpendapat bahwa pena dan tinta membekukan pemikiran sejati yang ditulis dalam huruf-huruf yang membisu. Oleh karena itu, menurutnya, jika pemikiran itu perlu ditulis, maka yang paling cocok adalah tulisan yang berbentuk dialog. Dan Plato memiliki beberapa pandangan, yaitu pandangan yang pertama, pandangan Plato terhadap ide-ide. Ide yang dimaksud oleh Plato bukanlah ide yang dimaksud oleh orang modern. Menurut Plato, ide tidak diciptakan oleh pemikiran manusia. Ide adalah dunia yang melampaui manusia, maka ide tidak tergantung pada pemikiran manusia, melainkan pemikiran manusia tergantung pada dunia ide. Lalu yang kedua, dunia indrawi. Dunia indrawi adalah dunia nyata yang mencakup benda-benda jasmani yang konkret, yang dapat dirasakan oleh panca indera kita. Dunia indrawi ini tiada lain hanyalah refleksi atau bayangan daripada dunia ideal. Lalu yang ketiga, ada dunia ide. Dunia ide adalah dunia yang hanya terbuka bagi rasio kita. Dalam dunia ini tidak ada perubahan, semua ide bersifat abadi dan tidak dapat diubah. Pandangan Plato mengenai karya seni. Pandangan Plato tentang karya seni dipengaruhi oleh pandangannya tentang ide. Plato memandang negatif karya seni. Ia menilai karya seni sebagai mimesis mimesos. Menurut Plato, karya seni hanyalah tiruan dari realita yang ada. Dan adapun pemahaman Plato tentang keindahan yang dipengaruhi pemahamannya tentang dunia indrawi yang terdapat dalam Philebus. Plato berpendapat bahwa keindahan yang sesungguhnya terletak pada dunia ide. Keindahan yang ada di dalam alam semesta ini hanyalah keindahan semu dan merupakan keindahan pada tingkat yang lebih rendah. Sekian pembahasan saya mengenai Plato. Semoga bermanfaat. Oke, mantap.